Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Hadirin yang saya hormati, bersama ini kami ingin menyampaikan perkembangan jumlah pasien orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan yang sudah dilakukan sejak tanggal 31 Januari hingga tanggal 27 Maret pada hari ini. Di Sumbawa sudah secara akumulasi orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan berjumlah 74 orang. Dari hari kemarin sebanyak 65 orang, pada hari ini berarti ada bertambah 9 data yang masuk ke Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut. Dari 74 yang terakumulasi sampai saat ini, 54 orang dalam pemantauan telah selesai dilakukan pemantauan, dan ada 16 yang masih dalam pemantauan di rumah masing-masing, dan ada 4 pasien dalam pengawasan. Ada bertambah 1 dari data yang kemarin disiarkan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam data-data yang bertambah dari hari kemarin hingga hari ini, secara garis besar saya sampaikan bahwa dengan kepulangan jamaah tabligh dari Makassar yang kemarin disampaikan informasi semula ada 11 orang, kemudian berkembang menjadi 26 orang. 11 diantaranya sudah kita lakukan pemeriksaan dan pendalaman tentang kondisi-kondisi terakhir dari yang bersangkutan. Ada penambahan dari sana, dan insya Allah mereka akan selalu bekerja sama dengan petugas kami di lapangan untuk terus-menerus dipantau kondisi kesehatannya sampai dengan dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki potensi untuk memiliki gejala coronavirus di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Hadirin yang saya hormati, bersama ini kami ingin menyampaikan perkembangan jumlah pasien orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan yang sudah, tetapi di daerah lain di rumah sakit Mataram. Namun karena status kependudukannya adalah status penduduk di Sumbawa, maka tetap kita rangkum dalam data Kabupaten Sumbawa. Adapun riwayat perjalanan terdahulu dari pasien yang ditetapkan sebagai pasien dalam pengawasan tersebut telah mengunjungi daerah provinsi tetangga kita yang telah terkonfirmasi positif COVID-19, dan perkembangan yang terakhir terus-menerus di bawah pengawasan dari rumah sakit Mataram. Kemudian terkait dengan penambahan orang dalam pengawasan, jadi ada 9 penambahan dari yang sejak kemarin 65, ada 9, kemudian 1 diantaranya PDP, dan dari jemaah tabligh yang kita periksa tadi pagi ada 7 yang punya yang masuk dalam kategori PDP dari 11. Jadi kami masih menelusuri sekitar 16 lagi, karena dalam informasi awal yang kami terima bahwa ada 11 jemaah tabligh itu yang kami terima, sehingga
Pemprov Kabupaten Sumbawa mengirim satu kendaraan untuk menjemput di Bima. Kemudian ternyata di sana ada 26, dan kita berkeinginan kemarin untuk membawa yang bersangkutan ke Sumbawa besar dulu. Namun ada perubahan karena sebagian dari yang 16 itu ternyata turunnya di sepanjang kecamatan yang dilalui, yaitu Kecamatan Labangka, Kecamatan Empang, dan Kecamatan Kalamong, sehingga memutuskan untuk menggunakan fasilitas lain untuk sampai ke kecamatan masing-masing. Namun demikian, Dinas Kesehatan melalui jejaringnya akan menelusuri lebih lanjut terhadap kondisi ke-16 yang datanya belum kita terima secara lengkap. Oleh karenanya, barangkali kelengkapan data yang 16 itu akan kita lanjuti pada update data di hari-hari berikutnya. Barangkali demikian secara umum yang dapat saya sampaikan terkait dengan pertambahan dari orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan untuk Kabupaten Sumbawa hingga tanggal 27 Maret 2020. Jadi ada pertanyaan? Kalau untuk yang pasien PDP yang dirawat di Mataram itu, Pak, kira-kira kondisinya sekarang di mana, Pak? Dan dia dirawat di Jakarta. Jadi menurut informasi yang kami terima, yang bersangkutan dirawat sejak tanggal 21, dan saya harus pastikan lagi secara lisan saya menerima informasi sudah masuk ke dalam kategori PDP itu sejak tanggal 21. Sudah nanti dipastikan lagi. Kalau kondisinya secara umum saya belum dapat laporan yang yang pasti, tapi tetap dalam pemantauan terus. Secara rincinya belum dapat informasikan. Tetapi yang 3 tadi saya sempat komunikasikan dengan dokter yang merawat, alhamdulillah dalam keadaan stabil, dan mudah-mudahan demikian juga halnya yang masyarakat kita yang dirawat di rumah sakit di Mataram. kalau jemaah tablik tadi hanya 7 yang bisa diakomodir, Pak, yang bisa ditangani. Tetap. Jadi prinsipnya begini, dari 11 yang kita lakukan pemeriksaan tadi, ada 4 yang menurut kami clear tidak punya hal-hal yang dalam pengamatan kita tidak punya hal-hal yang mengkhawatirkan, mudah-mudahan terus demikian. 7 diantaranya ada keluhan batuk, ada badannya flu seperti itu, yang suhu badannya alhamdulillah normal, alhamdulillah bisa. Ada yang nyeri gatal tenggorokan, karena saya pikir juga kondisi ini dapat juga disebabkan bukan oleh sesuatu hal yang kita curigai mengarah ke COVID. Kita tahu perjalanan di kapal barangkali kalau dibilang 36 jam ini kan lumayan lama kan, dari Makassar ke ke Bima, kemudian juga turun ke kapal, ngantri masuk di kapalnya, kemudian menjalani juga prosedur-prosedur yang sebagaimana diterapkan dalam penumpang yang lebih ketat lagi gitu. Jadi proses yang mereka jalani juga tidak mudah. Jadi waktu pindah dan lain sebagainya, waktu di sana juga sempat mengalami semacam bukan, misalnya tempatkan di sini, jangan kemana-mana, dan selalu dipantau kondisi-kondisi ini juga. Kemudian mobilisasi ke Makassar juga lagi, mereka juga sempat mengalami
isolasi juga walaupun tidak lengkap harinya, dan kondisi ini juga saya pikir juga cukup berpengaruh. Perjalanan lebih dari 6 jam juga dari sejak turun dari kapal sampai dengan tadi pagi juga kami menunggu di dinas kesehatan, menunggu dengan petugas-petugas. Kita pikir subuh sampai saya pikir jam 5 atau sampai jam 7 lewat baru sampai. Saya melihat nampak sekali kelelahan, bukan karena sakit tapi lelah jalanan, dan barangkali merasa mengalami perlakuan diperiksa dan lain sebagainya, itu barangkali juga berpengaruh pada kondisi yang bersangkutan. Dan terbangun pengertian pemahaman dari mereka terhadap kenapa mengapa mereka diposisikan pada posisi demikian, dan kami juga meminta kerjasamanya untuk kemaslahatan mereka sendiri dan masyarakat